Tapi kalau orang yang baru awal, mulai, landingnya begini nih, gitu, itu akan sakit terutama di lutut. Lo mau lari karena kesehatan, it's okay. Lo mau lari karena diajak teman, FOMO, it's okay. Mau lari karena diajak temen, nggak apa-apa. Bahkan lo mau nyari penghasilan nafkah, duit atau cuan di situ, it's okay. Yang nggak boleh adalah lo lari. Gua membutuhkan lari. Karena gue butuh lutut gue lebih kuat. Karena sempat cedera itu. Karena sempat meniskus gue robek. Sampai 7 dokter bilang harus operasi. Paling menyenangkan itu kalau teman-teman adalah ketika hobi kalian jadi pekerjaan, mendapatkan cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi BMers. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang dekat dengan kita, yaitu apa? Tentang kesehatan. Nah, kalau teman-teman tahu, tahun 2024, khususnya di bulan Mei, masyarakat Indonesia yang mulai berolahraga, khususnya lari, itu mencapai 80.000. Di mana 80.000 itu meningkat hampir 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Nah, karena itu, kalau teman-teman lihat ya, makin kesini teman-teman kan pasti tahu, lingkungan teman-teman pasti ada teman-teman yang upload Strava, yang udah mulai nyoba ikut race kayak gitu. Nah, banyak sekali aktivitas-aktivitas yang seperti itu akhirnya menimbulkan pertanyaan nih, ini teman-teman kita apakah FOMO terkait lari atau seperti apa kayak gitu. Nah, oleh karena itu hari ini saya nggak sendiri, saya akan berbincang-bincang terkait fenomena ini dengan seorang influencer lari, yaitu siapa? Mas Lutfigo. Halo, assalamualaikum. Halo, thank you. Nyapanya apa? BMers ya berarti kan? BMers, kalau di sini BMers. Oke. Nah, sebenarnya hari ini kita berbicara terkait lari itu nggak ujuk-ujuk bahas lari, Mas, karena kita kan tahu BPKH akan mengadakan event sesuai kaosnya Mas Lutfi, Hajrun 2024 kayak gitu. 3 November di Padang. Oke. Daftar ya. Ntar kita ketemu di sana. Nah, Mas, untuk permulaan nih, Mas kan kalau di setiap konten Mas kan sempat selalu ini ya Mas bilang pelari baru kayak gitu, meskipun nggak baru-baru banget kayak. Baru loh. Mulai tahun kapan sih, Mas? Januari 2024. Tapi kan tahun lalu sudah sempat ikut. Ya. Karena ikut race Gini, gitu ya. iya. Gimana, Mas? Tahun lalu kan baru lari aja, nggak peduli form, nggak peduli form, nggak peduli strength-nya, pokoknya gue lari aja gitu. Nah, tapi kalau mulai yang dibilang lari intens beneran, ada sesuai arahan, yang benernya harus gimana, gimana itu dari Januari 2024. Makanya berarti baru dong. Iya sih, kalau itu benar-benar. Untuk hitungan lari baru mulai tahun ini sih dengan seperti itu tuh udah pasti, Mas. Nah, tapi kalau tadi Mas kan kalau di sosmed kan apa-apa banyak bilang tuh, lu lari karena FOMO, lu lari karena FOMO. Kalau menurut Mas, fenomena dibilang dikit-dikit FOMO kayak gitu, yes or no sih, Mas? Yes. Menurut gue ya, mau lari dengan berbagai alasan tuh nggak apa-apa. Lo mau lari karena kesehatan, it's okay. Lo mau lari karena diajak teman, FOMO, it's okay. Mau lari karena diajak temen, nggak apa-apa. Bahkan lo mau nyari penghasilan nafkah, duit atau cuan di situ, it's okay. Yang nggak boleh adalah lo lari nggak pakai baju gitu, nggak pakai celana, jangan. Takut banyak lalernya nanti. Apalagi Indonesia panas ya. Iya, gitu kan. Nah, maksudnya gini, orang pasti punya berbagai alasan kan. Iya. Orang juga punya berbagai kondisi. Orang punya berbagai alasan gitu untuk memulai sesuatu yang mereka belum pernah, gitu. Mereka belum pernah gitu loh. Ya udah, lakukan itu gitu. Kalau jujur, kalau saya pernah balik ke saya, ke gue yang nge-relate sama gue adalah kenapa gue mulai lari. Pertama adalah gue membutuhkan lari. Karena gue butuh lutut gue lebih kuat. Karena sempat cedera itu. Karena sempat meniskus gue robek. Sampai 7 dokter bilang harus operasi. Sampai 6 dokter harus operasi. Nah, dokter ke-7 bilang nggak perlu operasi, tapi rubah pola hidup. Ada penguatan, ada strength-nya, ada mobility-nya segala macam. Nah, that's it. Nah, dari situ mulai itu. Ternyata lari itu salah satu faktor yang menguatkan lutut gue. Dan juga didorong inspirasinya dari istri sendiri. Karena runner. Istri udah mulai lari duluan dibanding gue. Oh, gitu. Jadi akhirnya
istri pakai coach, ya udah gue juga akhirnya pakai coach. Setelah beberapa bulan kayaknya pakai coach deh, ya udah gitu pakai coach. Ternyata banyak manfaatnya gitu, bukan hanya sekedar yang orang bilang kan lari-lari aja gitu kan, enggak gitu. Lari itu juga banyak apa ya namanya ya, bukan manfaat, maksudnya banyak metodenya lah yang harus kita perhatikan gitu loh, dari atas ke bawah gitu. Kayak misalkan landingnya tuh kan banyak kan begini nih, ini kan kaki nih gini. Nah kalau kalian landingnya begini, kalau memang udah profesional is okay, dia udah tahu cara memanfaatkan landingnya. Tapi kalau orang yang baru awal landingnya begini nih, gitu, itu akan sakit terutama di lutut, gitu. Ada juga yang larinya begini nih, yang bagian depan doang, jinjit, doang. Pada bilang itu bener, padahal kalau di slow motion, atlet lari pun internasional yang udah atlet elit, mereka landingnya nggak begini, nggak jinjit. Karena kalau jinjit yang akan tersiksa apa? Otot. Betis. Oh betis, bagian belakang ya. That's why itu dari sisi landing ya, harusnya adalah dari bola kaki. Jadi ada gini, it's very safe. Jadi kayak jatuh, terus menggesek. Gitu ya. Itu salah satu metode lari. Kenapa orang lari aja? Enggak juga. Ada banyak. Itu baru kita ngomongin masalah landing, gitu, belum yang lainnya. Oke. Penting ya informasi tadi teman-teman. Nah, sebenarnya kalau untuk pemula nih Mas kayak gitu, manfaat lari. Kalau Mas kan tadi emang lari itu kan Mas pakai buat recovery ya awalnya ya, buat menguatkan otot kayak gitu dari recovery cedera kayak gitu. Nah, selama Mas sudah mulai nyoba lari nih, mungkin dari tahun lalu yang udah mulai nyoba gitu, manfaat-manfaat apa aja sih Mas yang Mas Lutfi dapat gitu? Apalagi untuk teman-teman nih yang nanti baru mau nyoba kayak gitu. Yang gue rasa pertama sih adalah jantung yang lebih kuat ya. Kayak misalkan pernah bandingin sama siapa gitu ya. EKG itu ya? Iya, kayak kemarin kan di kantor ada MCU kan. Gue tergolongnya sinus beradikari. Means jantungnya tuh denyutnya lambat. Means artinya punya life chances-nya lebih tinggi, gitu. Karena jantungnya sudah sangat kuat nih, kayak gitu. Terus kalau nanya sama teman-teman, coba Vian kan juga pelari, coba Vian restnya sekarang berapa? Rest heart rate-nya berapa? Rest heart rate-nya tadi cek sih 60-an ya. Nah, ya udah kan, berarti kan sama juga. Artinya ketika punya rest heart rate yang sedemikian rendahnya, kita punya tuh sama-sama 60-an juga, berarti kan punya life chances yang lebih tinggi. Itu dari sisi jantung gitu. Kita mesti nanya kameramen nggak? Oh sorry, dia nggak punya smartwatch ya. Kameramennya di sini nggak pakai smartwatch. Tolonglah anak-anak muda zaman sekarang, investasi terbaik. Investasi smartwatch itu penting teman-teman. Iya, penting. Jangan biarkan tangan kalian kosong begitu aja gitu. Ini kameramennya tangannya nggak ada apa-apanya. Oh belum ada brand yang masuk gitu. Kalau kemarin sempat baca sih Mas, salah satu ada teman pemula baru nyoba. Dia awalnya nanya, kok aku semenjak ikut lari gampang ngantuk ya pas malam kayak gitu. Apakah ini good things or bad things? Kalau menurut saya kan berarti good things ya Mas. Berarti bisa gampang istirahat, nggak insomnia dan lain-lain kayak gitu ya. Gini loh, Vian, saya tuh selalu bangun sebelum jam 4. Iya. Karena polanya sudah kebentuk. Namanya ini bukan karena saya ahli, bukan saya coach, tapi saya nanya-nanya, saya orangnya suka ngulik. Namanya sirkulasi sirkadian. Kalau nggak salah itu namanya sirkadian tuh. Jadi pola tidur kita sudah terbentuk sendiri. Saya tuh hampir tidur jam berapapun, bangunnya sebelum jam 4. Tapi rata-rata tidur jam berapa? Jam 9, maksimal jam 10. Itu sebuah kenikmatan sih Mas, bisa tidur jam segitu kita ya. Nah itu lagi, jadi bisa tidur lebih awal, bangun juga jadi lebih awal. Pola hidupnya lebih sehat. Kan emang sudah disunahkan sama Rasul kan, bangun di sepertiga malam, sholat subuh, sholat tahajud, sholat subuh, dan tidak tidur setelah sholat subuh gitu. Olahraga lagi ya? Bisa kita olahraga, atau mungkin berangkat kerja, atau mungkin aktivitas main sama anak dan segala macem. Tapi gitu. Kalau saya sih nggak setuju ya. Kalau kemarin sempat bilang, loh kita kalau olahraga sebelum kerja atau pagi-pagi habis subuh, bukannya di kantor malah bikin capek, ngantuk gitu. Lo Mas gimana? Menurut gue sih iya. Untuk di awal. Oh di awal. Badan kita adaptasi. Oh iya. Ya kan. Cuman gini loh, ketika kita melatih otot kita, melatih dalam artian kata
menyiksa ini ya, menyiksa dalam arti kata melatih otot. Otot itu akan bereaksi. Gini, tubuh kita kan pintar ya. Iya. Otot kita kan akan mengeluarkan hormon dopamin, endorfin segala macam yang buat kita bahagia. Bahagia kita happy, sehat dan lebih awet muda dan lebih siap menghadapi stres pekerjaan yang ada gitu. Adapun nanti siang bakal ngantuk itu wajar. Namanya badannya fatigue ya kan. That's it. Makanya balik lagi ke sunnah Rasul. Apa namanya? Khalulah ya Pak? Yang tidur siang gitu. 15 menit, 10 menit itu cukup banget buat nge-recharge. Saya melakukan itu kok setelah sholat zuhur atau sebelum sholat zuhur saya sempatkan waktu. Kebetulan kan alhamdulillah di kantor kita memang cukup fleksibel lah kan hal tersebut ya untuk beberapa unit kerjanya gitu. Nah saya memanfaatkan itu 15 menit, 30 menit kan cukup gitu. Siap lagi buat sorenya. Jadi pola hidupnya malah bagus kan dengan adanya olahraga gitu. Apalagi yang paling utama mungkin ya, teman-teman kan kadang gini Mas. Ada pertanyaan nih, kalau mau khususnya yang mungkin overweight nih, BMI-nya lebih gitu, mereka kardio dulu atau lari langsung atau angkat beban kayak gitu. Kalau itu kalau menurut saya, kalau ketika kita punya beban overweight, lebih cocok kalau menurut saya pribadi adalah main beban dulu, baru kardionya jalan dengan di treadmill tapi incline. Oh, dinaikin ya, incline tuh dinaikin teman-teman. Incline. Sembari jaga asupan makannya gitu. Nanti kan gini loh, kalau kita goalsnya ke lari ya, ketika sudah overweightnya, kita udah mulai dengan overweight, tapi kita mulai dengan main beban dulu nih, terus ke cardio. Ketika ototnya sudah siap, ya lari juga udah cukup aman gitu. Dan nanti kan badannya belum menyusut kayak gitu. Tapi jangan salah, banyak juga kok pelari yang badannya agak-agak over gitu ya, tapi memang nggak semua. Karena ototnya sudah ready. Udah ready, apalagi strength terus ya. Betul. Balik lagi sih, intinya adalah kesiapan rangka otot sih, maupun apapun itu olahraganya. Saya kan pernah jump rope, saya juga nge-gym, bola, olahraga beberapa sudah lakukan. Ya. Ujungnya baliknya adalah ke otot rangka. Makin siap otot rangka kita, makin makin kuat otot rangka kita, makin siap kita punya aktivitas apapun yang akan kita lakukan gitu. Mas, kalau tadi kan untuk yang overweight nih, mungkin teman-teman mau nyoba lari nih, mau nyoba mungkin nggak ada historis dia olahraga, maksudnya tidak nge-gym, tidak ada ya lari kayak gitu, cuma mau nyoba lari itu. Kalau tadi kan Mas bilangnya jalan dulu nih di treadmill, incline, itu kan buat yang overweight. Tapi kalau yang umum nih, dia mau nyoba lari itu harus jalan, mungkin ada jalan dulu atau mau nyoba lari yang penting pelan atau kayak gimana Mas? Kayak ini pengalaman saya nih ya. Pengalaman saya adalah pertama coba sendiri dulu. Coba sendiri dulu dengan kemampuan yang bisa. Jangan jauh-jauh, 1 kilo, 1 kilo, 2 kilo udah. Setelah itu akan merasakan sakitnya lah apa badan segala macam. Dom sih istilahnya. Bisa dom, bisa mungkin lututnya ngilu-ngilu atau apapun lah gitu. Nah, jangan kapok, tapi cara yang kedua adalah cari partner. Itu penting banget. Yang udah lebih dulu mulai lari. Nggak mesti jago, nggak mesti. Nggak mesti yang udah coach, udah atlet atau udah siapapun lah yang udah terkenal, yang udah sering lari, nggak mesti. Tapi siapa yang lebih dulu mulai lari? Tujuannya apa? Jadi mentalnya tuh kebentuknya berbeda. Mental kita, kemarin gue udah sendiri nih, gue begini. Sekarang gue berdua, oh ya ternyata pasti akan ada ngomongan, kemasukan kan gitu. Coba lu larinya begini, tangannya begini, nafasnya seperti ini, pemanasannya seperti apa, segala macam. Itu akan mulai ada masukan gitu. Nah, beranjak tuh mulai kalau emang kalian nyaman, cari komunitas. Buat join ya. Ya, buat join. Kadang dengan adanya komunitas tuh bisa membuat semangat motivasi. Atau POV-nya kan ada banyak orang nih gitu. Jadi kita punya gini, karena kan biar bagaimanapun olahraga apapun ya, itu nggak akan bisa secara general dipakai sama semua orang. Iya, benar. Iya kan? Setuju. Cocok-cocokan gitu loh. Jadi makanya harus trial and roll di masing-masing pribadi gitu. Setuju sih. Kalau mau nyoba lari gitu, berarti tergantung, kalau Mas tadi berarti tergantung badan ya. Kalau dia contoh mau nyoba gitu. Tapi kan nggak harus kayak tiap hari nyoba kayak gitu. Apalagi DOMS. Kalau DOMS tuh biasanya harus istirahat berapa hari sih? Kalau DOMS itu kan kita buat teman-teman, DOMS itu kepanjangan dari Delayed Onset Muscle Soreness. Jadi delayed itu kan ya, jadi
setelah melakukan aktivitas olahraga apapun, baru ototnya merasa kejang. Kenapa muncul DOMS itu? Itu adalah salah satunya reaksi tubuh terhadap otot yang lagi dilatih rusak. Otot akan mengeluarkan, selain hormon tadi adalah adanya asam laktat. Ketika asam laktat keluar, ototnya jadi akan kayak mengeras dan mengejang. Itu adalah respon otot supaya dia terlindung sebenarnya. Nah, tapi ada asam laktat itu artinya ototnya akan makin kuat nantinya. Jadi harus lagi kan, berarti bukan nyerah ya Mas? Bukan nyerah. Nah, gimana cara ketika kita merasakan badan pegel-pegel dan DOMS itu? Paling pertama adalah stretching, itu paling penting banget. Nah, kedua, istirahat aja udah, tenangin, istirahat aja. Ketiga, mungkin di massage, tapi jangan yang massage sport gitu, maksudnya pelan-pelan aja. Nah, yang kelima paling penting adalah penuhi protein. Protein ya? Iya, karena ada protein, dia akan merecovery otot itu. Oke, itu penting teman-teman. Untuk teman-teman pemula tadi, jadi kalau mau nyoba bisa langsung dicoba. Jadi coba aja dulu pokoknya gitu. Mau dibilang FOMO, mau dibilang ikut-ikutan nggak apa-apa, coba dulu. Habis itu nanti coba cari teman, join komunitas kayak gitu. Kalau sakit nggak apa-apa, istirahat, tapi nanti coba lagi kayak gitu. Nah, Mas, katanya Mas sempat ini ya, mention treadmill ya. Kan biasanya teman-teman itu kan nyoba lari pertama tuh biasanya di treadmill, Mas. Mungkin mereka ikut nge-gym, terus akhirnya di treadmill. Terus kayak kalau ada nih kadang, aku prefer lari di treadmill lah, nggak di road gitu. Kalau Mas Lutfi, apa sih bedanya biar kalau lari di road sama di treadmill gitu? Kalau gue sih lebih prefer di road justru. Oh, di road ya? Karena satu, nggak pengap kan. Iya, udara ini, terus tiga, banyak bahan yang bisa dilihat sih. Bahan itu dalam arti kata, kadang bisa gue jadiin konten gitu, ketemu orang nyapa, apa segala macam. Nah, tapi bukan berarti treadmill itu nggak selamanya buruk gitu. Nah, gue juga latihan di treadmill ketika misalkan harus ada ngerjain program tapi waktunya di jam 12 siang. Oh, ngerjain menu latihan 12 siang? Jam 12 pernah. Oh, pernah. Kan nggak mungkin di luar kan. Iya, panas banget. Panasnya kan. Itu nyiksa diri. Nah, bukan heart rate aja tuh, nanti malah jadi overheat. Iya, overheat. Nah, soalnya gue melakukannya itu di indoor, pakai treadmill kayak gitu. Nah, caranya tadi kan di treadmill itu menggunakan speednya itu kalau nggak salah dia pakai miles per hour. Iya, kayak sepeda ya. Iya. Nah, kita sesuai dengan pace yang kita pengen. Kalau pace kan biasanya pakai kilometer per menit kan. Benar. Sorry. Kalau yang di speed itu kilometer per hour. Kalau di pace di jam bisa kilometer per menit. Nah, ada di internet kok buat mengkalibrasinya. Tinggal kita masukin aja di situ. Tinggal kita atur speednya maunya kita pakai pace 7, pace 8, pace 6 kayak gitu bisa. Jadi nggak apa-apa teman-teman mau lari di treadmill, mau lari di road, pokoknya tadi. Kadang gue di treadmill pakai ini. Depan gue itu tripod. YouTube podcast. Oh, sama Mas. Iya kan? Kalau nggak bosen banget. Jadi satu podcast sih biasanya 1 jam kan. Nggak kerasa kan gitu. Tapi malah kalau nggak ada apa-apa malah tiba-tiba kok lama ya, padahal baru 10 menit kayak gitu. Iya sih. Oke teman-teman. Nah, ini Mas tadi kan sebenarnya Mas sudah sempat mention tuh kalau investasi terbaik itu apalagi khusus olahraga ya, itu smartwatch gitu ya. Karena kita bisa monitoring tubuh kita, heart rate dan lain dari smartwatch. Nah, Mas, tapi kan mention orang tuh selalu bilang kan, udah lari aja kan, lari itu kan olahraga gratis gitu. Cuma kan kita juga harus mempersiapkan diri terkait perlengkapannya teman-teman. Nah, kalau mau nyoba lari nih teman-teman, kira-kira perlengkapan lari yang harus disiapkan untuk pemula apa aja Mas? Sepatu ya, wajib teman-teman. Wajib. Sepatunya juga jangan sepatu yang langsung yang casual, tapi benar-benar sepatu gym, sepatu lari, ya? Bukan sepatu gym. Nggak masalah mereknya, yang penting tipenya. Jangan yang karbon. Jangan karbon plate dulu ya teman-teman. Non karbon dulu. Terus juga mereknya terserah siapa aja lah. Apalagi sekarang variatif ya. Banyak. Lokal juga udah pada bagus semua gitu teman-teman. Asal jangan spotek aja. Spotek tuh apa? Spotek tuh dikit doang berarti spotek kan. Oh. Nggak ada. Ada merek spotek. Ada juga. Kamu tahu? Nah, Gen Z nih kurang nih. Ada merek Spotek ada, tapi kita analogi jangan Spotek maksudnya. Oh. Agak susah ya jokesnya ya. Karena kan Sporttek, gue pikir ada nih Sporttek. Ada brand sepatu Spotek lokal. Oh iya. Coba nanti saya googling. Saya belum tahu teman-teman. Belum dapat endorsannya ya. Waduh.
Ya itu maksudnya nggak peduli mereknya, nggak peduli brand lokal impor atau apapun. Yang penting kalian sesuaikan budget. Dan yang pasti jangan non karbon dulu. Takutnya kalau udah langsung karbon, pace-nya masih rendah, foamnya masih belum bener, malah gaya style first, pace later. Ya gaya culture dulu, culture first. Tapi nggak taunya bikin kakinya kejang-kejang, sayang kan. Kalau baju itu kan baju banyak yang nyoba ya udah kaos gitu, pakai kaos cotton biasa kayak gitu. Padahal kalau pakai dry fit jauh lebih lebih ringan sih dan lebih menyerap keringat. Karena kalau bahan yang katun keringatnya berat. Jadi teman-teman larinya bakal berat loh. Kayak nanti keringetannya tuh nggak nggak memuai ya. Nggak memuai. Bukan memuai. Memuai sih salah ya Maksudnya nggak kering jadinya. Kalau di dry fit tuh teman-teman keringat nanti bahannya cepat kering lah. Iya, bahannya cepat kering apalagi kalau kena panas kayak gitu. Jadi tuh ya sepatu, bajunya ya dikondisikan yang dry fit kalau bisa kayak gitu. Terus yang terakhir tadi smartwatch kayak gitu. Nah, Mas kan berarti udah kalau mulai yang proper kan kata Mas udah dari awal Januari ya. Berarti kan udah untuk hitungan Mas baru tuh kan lama, maksudnya pelari baru kan berarti udah lama nih, udah hampir 10 bulan gitu. Untuk ngejaga konsistensi nih kayak gitu. Mungkin teman-teman kan ada yang baru mulai terus ya gue sebulan udah bosen gitu. Itu gimana? Setting goals. Jadi gini, setting goals itu paling gampang adalah usahakan cari race yang besar. Oh, ikut race, ya. Race yang besar dengan kategori yang cukup menantang. Dengan catatan waktu yang cukup menarik gitu. Dan kalau bisa alokasi waktunya agak jauh. Say 6 bulan. Minimal 4 bulan. Kenapa? Dengan cara itu kita punya mindset nih. Karena kan udah setting goals kan. Kenapa gue mulai Januari, Vian? Harusnya kan Vian nanya dulu. Kenapa mulainya Januari? Karena di Desember saya salah daftar Pocari. Oh, Pocari yang harusnya kan daftar HM sama FM. Dapatnya FM. Kan full maraton bukan hal yang nggak main-main. Nggak main-main kan. Saya udah lari berapa tahun juga belum pernah FM saya. Nah, gue baru mulai lari berapa bulan langsung mulai FM kan. Dan gue nggak mau main-main gitu. That's why gue ambil dari Januari. Jadi Desember daftar Pocari full maraton. Januari gue hire coach. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 6 bulan latihan, Juli kita race-nya. That's it. Makanya tadi kan balik lagi ke pertanyaannya kan, gimana jaga konsistensinya? Itu setting goals. Makanya gue punya waktu nih, gue 6 bulan, gue udah bayar tiket, gue udah bayar pelatih, gue nggak mau gue cedera, gue mau punya kemampuan yang cukup, finish strong, gue mau sehat semuanya. Ya udah setting goals 6 bulan gitu. Karena gue ngalamin, Vian, setelah gue dari Pocari selesai, gue nggak setting goals, Vian. Jadi hilang, naik turun moodnya ya. Moodnya HR-nya meledak lagi, lepas tuh semua. Aduh, makanya gue langsung cari race apa berikutnya. Makanya di Oktober kan ada JRF tuh. Langsung gue setting goals JRF gitu. Gue sewa pelatih lagi, coach mau ikut ambil JRF, bulan sekian kita mulai kapan, training programnya apa, catatan waktunya sekian, dibikin setting goalsnya. Set, ya udah. Sampai hujan-hujan pun gue kerjain, sampai kaki berdarah pun gue kerjain, gitu. Kalau gue sih orangnya gitu ya, udah komit, gas. Iya, komit. Karena udah setting goals dulu. Setting goalsnya. Gitu. Jadi setuju sih. Jadi berarti teman-teman kalau mau nyoba mulai lari, yang penting kan coba dulu. Abis coba nanti kalau mau udah mulai bosen atau kalau bisa jangan bosen dulu, udahlah coba nyari race. Kalau bisa jangan bosen dulu, gimana cara lu maksanya? Mau ikut maksa race ya? Gitu. Jangan gitu dong. Makanya langsung kalau bisa kayak Mas Lutfi tadi, dia ikut daftar race gitu. Apalagi tadi race-nya termasuk salah satu race yang race major lah. Iya, termasuk yang rame di Indonesia kayak gitu. Nah, jadi teman-teman habis ikut race, daftar race, terus setting goals. Mungkin kayak Mas Lutfi mungkin punya target, gue mau finishnya berapa kayak gitu. Nah, dari situlah sampai hire coach kayak gitu dan lain-lain sehingga selama 6 bulan itu bisa latihan dengan konsisten. Satu lagi tambahan kenapa biar konsisten. Paling menyenangkan itu kalau teman-teman adalah ketika hobi kalian jadi pekerjaan, mendapatkan cuan. Cuan itu bisa benefit yang lain kan? Iya. Kita harus sadarin nih. Tadi Vian udah bilang tahun 2023
atau 24 naik sampai 80.000 orang penggiat aktivitas lari. Selama setahun. Means marketnya luas. Benar. Ekosistemnya ada. Jadi gini, bayanginnya teman-teman gini ya, di GBK, pokoknya di dunia lari lah ya. Ekosistem kolam renang udah ada nih. Tinggal kita masuk ke situ, berenang di situ. Iya. Ketika ada market, ketika ada jumlah yang besar, berarti akan ada exposure di situ, akan ada brand dan produk yang akan bermain di situ. Means kita bisa membuat sesuatu yang create, yang kita harus cari peluang aja sih gitu kan. That's why muncullah pelari baru. Kenapa pelari baru? Karena itu sebenarnya keresahan gue sih, Vian. Ngelihat orang-orang yang baru lari pakai tas ransel lah, pakai sepatu futsal lah. Bukan menjelekan orang yang futsal ya, tapi nggak proper aja lo main futsal tapi di sepatu futsal pakai sepatu lari ya. Terus yang nggak pemanasan lah apa segala macam. Ada pelari baru kan gitu semua. Nah tapi gue coba kayaknya satu lagi, ketika gue lari, kalau gue long run gitu ya, kalau gue lari-lari doang tuh bosan kan. Gue coba bikin create sesuatu, gue kontenin. Gue kontenin ngomong-ngomong aja. Awalnya gue ikutin aja kayak orang-orang lari 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer. Gue mikir kan, ngapain gue laporan jarak ya? Nggak ada yang butuh itu gitu. Kecuali lu kenceng banget larinya. 1 kilometer 2 menit. Nah itu baru orang butuh tahu kan. Nah akhirnya supaya menarik, gue bikin konten yang lucu gitu dan hal yang baru. Kenapa hal yang baru? Kalau teman-teman lihat, kebanyakan tadinya konten-konten lari itu adalah tadi laporan jarak, curhat, sama komennya api-api kayak gitu-gitu deh. Terus sama recap-recap doang. Gue coba membuat satu hal yang baru, yaitu dari keresahan-keresahan gue aja. Outputnya edukasi jadinya ya. Edukasi dengan cara yang lucu. Kalau nggak edukasi, menghibur. Kalau nggak menghibur, edukasi. Itu aja. Atau satu lagi inspirasi. Nah, masuk ke situ, gue mulai ngontenin. Alhamdulillah ada beberapa brand yang mengendorse, kayak sepatu, event-event lari, jersey, protein, kacamata dan segala macam masuk. Nah, ketika itu udah menghasilkan di kita, udah berasa nih, kan jadi suatu kayaknya hobi ini ada benefitnya nih, baik buat diri kita, baik maupun orang lain. Benar. Nah, itu kan menjadikan satu ada suatu demand dari dalam dan dari luar diri. Akhirnya kan kita akan terus berlatih untuk selalu bikin konten tersebut kan. Nah siapa tahu kalau memang teman-teman mau coba juga, silakan coba aja kontenin. Jadinya konsisten larinya, hobinya jalan, benefitnya dapat jalan. Gitu. Oke, seru banget teman-teman, ceritanya banyak. Tapi saya mau nanya Mas kalau biasanya di Jakarta nih, kan mesti teman-teman yang mau nyoba lari kan pasti gue mau larinya di mana ya gitu. Kalau di kantor kan mungkin bisa di kantor atau di mana. Kalau dari Mas Lutfi, di daerah Jakarta tuh tempat yang enak buat lari, buat nyoba lari di mana Mas? Deket rumah. Maksudnya kan baru mulai lari. Iya, baru mulai dekat-dekat dulu nih. Iyalah. Gitu. Tapi kalau mungkin punya kayak weekendnya nih mau nyoba lari di mana gitu, bisa di Jakarta di mana? Kalau di Jabodetabek lah ya, gue tuh 2 tempat, biasanya di UI sama di Car Free Day gitu. Cuman mostly sekarang lebih seneng di UI sih. Yang ada hutannya itu? Di UI loop, satu loopnya itu sekitar 7 kilo gitu. Kenapa di UI? Karena steril. Seger. Orangnya nggak terlalu banyak. Rame, tapi nggak terlalu banyak kayak di Car Free Day gitu. Terus juga adem banget. Nggak ada polusi lah ya, hijaunya masih banyak. Terus rutenya juga challenging, ada naik turunnya, ada yang lurus doang kayak gitu. Ya itu teman-teman yang di sekitar Depok bisa nyoba lari di UI kayak gitu. Oke, udah itu sih tadi Mas pertanyaan terakhir dari saya. Pokoknya ceritanya seru, bisa sharing sama Mas Lutfi terkait lari kayak gitu. Nah teman-teman, jadi untuk teman-teman yang mau nyoba lari bisa banget tadi semua saran tips dari Mas Lutfi bisa diimplementasiin kayak gitu. Apalagi untuk teman-teman yang khususnya di Padang atau mungkin yang di luar Padang juga, nanti tanggal 3 November teman-teman tuh bisa ikut di BPKH Hajran 2024 kayak gitu. Nah apalagi di BPKH itu teman-teman nanti selain dapat
jersey dan medali, teman-teman tuh bakal dapat cashback tabungan haji. Jarang ya Mas ada event gitu yang ada cashback tabungan. Ini gue bilang kemarin, dapat duniawinya, dunia juga, dapat ukhrawinya. Iya. Jadi konsisten, abis itu konsisten lari, konsisten nabung buat haji kayak gitu. Apalagi nanti kalau teman-teman konsisten lari, itu juga buat fisik ketika nanti berhaji gitu sih. Gue juga pernah lari di Padang, Vian. Oh udah pernah? Di rutenya? Nggak rutenya semua ya, cuman yang gue dapet tuh di rute Padang tuh jalurnya cenderung flat, terus walaupun gue lari jam berapa ya, 7:30 tuh masih adem, awannya tuh bagus lah gitu. Jadi menurut gue teman-teman yang emang berkesempatan cobain ikutan run ini, lari race ini, event ini di Padang, rutenya flat, cuacanya enak gitu, dan disupport sama penyelenggara yang baik, itu BPKH sama race director juga bagus sih, MRR. Insya Allah sih dari perangkat yang ada sih udah bagus nih gitu ya. Tinggal teman-teman aja nih luangin waktunya untuk lari ke Padang. Oke. Jadi teman-teman yang tertarik untuk ikut bisa buka di websitenya BPKH hajrun.com kayak gitu. Nanti bisa daftar di sana. Oke, teman-teman terima kasih atas waktunya. Mas Lutfi terima kasih sharing-sharingnya. Sekian Muamal Talk kali ini. Teman-teman sampai jumpa di episode Muamal Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closingnya panjang banget sih, aku bingung.